Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, yaitu Ibu Friska Mevilana Yedi MPD, yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok 2 untuk mempresentasikan materi kelompok kami. Materinya yaitu eksistensi dan kedudukan BK di sekolah berdasarkan yuridis formal dan juga yuridis informal. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Mutia Alfadeza dengan NIM 23029136. Rekan Saya Fernisa Berliana dengan NIM 23029132. Saya Nikita Nancy dengan NIM 23029086. Baiklah, untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang eksistensi, bimbingan, dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau ketentuan dari atas, tetapi yang lebih penting adalah menyangkut atau mengenai upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut yaitu konseling, agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, dan juga moral spiritual. Untuk materi selanjutnya yaitu kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan yuridis formal dan yuridis informal. A. Landasan yuridis formal. Satu yaitu kurikulum 1975. Hal ini mencakup layanan manajemen dan supervisi, layanan pembelajaran, dan layanan bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 10 Pasal 1 Ayat 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu PP nomor 28 dan 29 tahun 1950 bab 10 pasal 25 ayat 1 dan 2, yaitu bimbingan adalah bantuan kepada peserta didik untuk memahami diri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Yang keempat yaitu keputusan Menpan nomor 84 tahun 1993, yaitu tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang kelima yaitu keputusan Menpan nomor 84 tahun 1993, yaitu tindakan lanjut pelaksanaan program bimbingan terhadap peserta didik. Yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, yaitu pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawiswara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Yang ketujuh yaitu Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, yaitu tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang memuat pengembangan diri peserta didik dalam struktur KTSP. Yang kedelapan yaitu Keputusan Dirjen PMPTK 2007, yaitu tentang rambu-rambu penyelenggaraan BK dalam jalur pendidikan formal yang berisi panduan penyelenggaraan BK di jalur pendidikan formal. Yang kesembilan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, yaitu salah satu persyaratan bagi pendidik yang telah menyandang sertifikat pendidik untuk memperoleh tunjangan profesi adalah apabila pendidik yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan yuridis informal mengenai psikologis, sosial, iptek, dan globalisasi. Yang pertama yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua, landasan sosial budaya.
di mana landasan sosial budaya memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang ketiga, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pada landasan ini, layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik menyangkut teori maupun praktiknya. Yang keempat, landasan globalisasi. Landasan ini berhubungan dengan eksistensi guru BK untuk mendidik anak didiknya sebagai anak didik yang berlandaskan dan mengikuti globalisasi. Baiklah, dari materi yang kami bacakan tadi, kami dapat menarik kesimpulan mengenai bimbingan konseling atau BK memiliki peran penting dalam membantu siswa mengatasi permasalahan pribadi, sosial, akademik, dan karir dengan landasan hukum yang kuat serta dukungan aspek filosofis, psikologi, sosial budaya, IPTEK, dan globalisasi. BK berfungsi sebagai layanan profesional yang membimbing siswa dalam memahami diri dan merencanakan masa depan. Meskipun sempat dipandang sebelah mata, eksistensi BK kini semakin diakui dan perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi perkembangan siswa. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.